Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ananda Mahendra dari kelas 1244, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu meditasi hidup penuh kesadaran. Jadi, secara pengertian meditasi dalam hal ini akan mengalami pergeseran dari kata asal yaitu bawana yang tepat diartikan sebagai pengembangan batin. Dalam praktiknya, kita temukan berbagai pendekatan teknik meditasi yang secara asli hanya ditemukan di dalam ajaran Buddha, yaitu Vipassana Bawana atau meditasi pandangan terang yang memungkinkan untuk dipraktikkan dalam segala situasi. Inti dari praktik Vipassana adalah sati atau perhatian murni atau penuh kesadaran. Jadi perhatian penuh dengan kesadaran merupakan energi kewaspadaan dan keterjagaan setiap saat. Latihan ini digunakan sebagai latihan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk terus menyentuh seluruh momen dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sadar membuat hidup menjadi lebih nyata bersama dengan apapun yang sedang kita lakukan. Menyelaraskan badan jasmani dan pikiran dalam setiap saat merupakan suatu sari dari suatu istilah yang disebut dengan mindfulness. Jadi ada banyak manfaat meditasi penuh kesadaran. Yang pertama ada menuntun diri untuk selaras dengan alam, meningkatkan pengendalian diri dan keseimbangan dalam berkehidupan, mengikis keserakahan, kebodohan, dan kebencian, meningkatkan kesehatan seperti memperlancar metabolisme, laju denyut jantung, dan peredaran darah, mendorong racun dan kotoran dari dalam tubuh keluar serta menurunkan perilaku-perilaku yang buruk, mengatasi masalah keseimbangan energi dalam tubuh dan membangkitkan energi murni dalam diri, mengembangkan kesabaran, memperbaiki gangguan tidur dan kualitas tidur yang kurang baik berdampak pada kesehatan fisik, membuat hidup lebih rileks dan pikiran menjadi lebih jernih, memahami diri sendiri dan menjaga diri kita dengan baik, membimbing diri sendiri untuk menciptakan kepekaan dan kehalusan batin, mengurangi kecemasan di masa depan dan penyesalan masa lalu, meningkatkan perhatian, kemampuan, dan konsentrasi belajar, dan membantu peserta membangun pola pikir sehat yang nantinya akan berdampak bagi kesadaran mental. Kita masuk ke teknik hidup penuh kesadaran atau mindfulness yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatian murni atau penuh kesadaran dapat dipraktikkan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Perhatian murni dalam setiap aktivitas sebagai sarana efektif yang akan membuat hidup berubah menjadi lebih baik dan maju. Yang pertama ada meditasi makan dan minum dengan penuh kesadaran. Jadi pertama-tama kita akan memperhatikan hidangan yang ada di depan kita. Lalu kita akan menyadari dan katakan dalam batin melihat. Ini artinya kita telah menyadari tindakan atau proses melihat. Setelah melihat, kita dapat mengambil pikiran kita. Kehendak untuk mengambil makanan, menikmati rasa makanan, kita menyadari sensasi-sensasi yang muncul dan lenyap pada saat tangan kita terulur. Kita dapat memberikan perhatian penuh saat mengambil makanan dengan sendok ke piring, kemudian menyadari pada saat menyuapkan makanan ke mulut, merasakan makanan, dan mengunyah makanan. Kita dapat menyadari rasa makanan sebagai rasa pedas, asin, asam, dan lain-lain. Kita sadar dan membedakan rasa sebagai menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Begitu juga jika ada kehendak untuk minum,
Sadari sensasi pikiran yang timbul. Sadari gerak tubuh untuk mengambil minum. Sadari saat kaki melangkah, tangan menyentuh gelas, timbulnya sensasi rasa dingin, panas, dan juga netral. Perhatikan dan sadari ketika tangan mengangkat gelas, mendekatkan ke mulut, minum, timbulnya sensasi setelah landasan lidah merasakan air. Tetap dalam kondisi sadar saat air memasuki kerongkongan dan timbulnya berbagai kesan-kesan seperti dorongan minum lagi, nolak, dan kesegaran tubuh. Pada saat kita mengunyah, akan merasakan makanan itu semakin tidak terasa. Ketika kita mengunyah dengan penuh perhatian, akan menghasilkan kesehatan jasmani dan kenyamanan. Kita dapat memperlancar reaksi pikiran terhadap rasa yang timbul. Kita dapat menyadari timbulnya kelekatan terhadap rasa yang menyenangkan dan ketidaksukaan terhadap rasa yang tidak enak. Pada saat kita mengunyah, sadari proses mengunyah, pergerakan gigi, mulut, dan lidah. Ketika menelan, sadari dan rasakan makanan yang turun melalui kerongkongan dan masuk ke lambung. Kita dapat memperhatikan niat untuk menambah makanan dan menyadari semua gerakan dan sensasi yang terlibat saat menyulurkan tangan untuk mengambil makanan dan saat menyuapkan ke mulut. Kemudian ada meditasi menjelang dan bangun tidur penuh kesadaran. Menjelang tidur berada dalam kesadaran penuh dan perhatian murni. Sadari saat berjalan menuju kamar tidur, kita mengatur tempat tidur dan mengatur lampu tidur. Sadari ketika kita duduk dan membaringkan badan. Langkah merupakan tindakan yang bermakna menandai adanya kehendak untuk tidur. Sadari ketika tubuh menurunkan dengan sendirinya dan saat kepala menyentuh bantal, serta tangan menaruh selimut di badan. Setelah berbaring dengan penuh kesadaran, langkah selanjutnya, sadari keadaan pikiran dan tubuh, sensasi tubuh setelah menyentuh matras dan bantal. Lakukan perhatian pada nafas, sadari nafas masuk dan keluar yang diikuti naik turunnya perut. Kita bisa menyadari pikiran dan gagasan yang timbul. Jika kita ingin merubah posisi tidur, memiringkan badan ke sisi lain, kita akan melakukan hal tersebut dengan perhatian murni dan mencatat keinginan untuk berbalik, dan baru kemudian berbalik. Jika kita melakukan kesadaran penuh menjelang tidur, akan mengatasi kesulitan, kegelisahan tidur sehingga kita dapat tidur dengan tenang. Setelah tidur, kita akan mengawali dengan bangun pagi, juga dengan perhatian yang murni. Sadarilah bahwa kita sudah bangun, buka mata dengan perhatian murni. Sadari keadaan pikiran yang terjaga dan merasa segar, masih mengantuk dan ingin tidur lagi. Jika merasa ngantuk dan kita merasa ingin untuk tidur lagi, sadari keinginan tidur itu timbul. Cobalah untuk menghimpun keinginan untuk berbalik dari satu sisi dengan penuh semangat untuk bangun. Kemudian kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan penuh perhatian, melangkah ke kamar mandi, membuka pintu dan memakai alas kaki. Sadari kita melakukan aktivitas rutin seperti buang air kecil, mengambil sikat gigi, membuka pasta gigi, menggosok gigi, berkumur, membasuh wajah, dan mengeringkan dengan handuk. Selanjutnya, taruh perhatian murni saat kembali kamar tidur untuk merapikan tempat tidur, melipat selimut, berganti pakaian, dan seterusnya. Lakukan
perhatian pada nafas sejenak sebelum memulai aktivitas sehingga akan membantu kita untuk menjadi lebih tenang sepanjang hari. Kemudian ada meditasi telepon penuh kesadaran. Pada saat telepon berdering, kita harus menyadari bahwa bunyi deringan tersebut dan kita akan buat catatan pada batin kita mendengar. Sadari dan perhatikan pada saat tubuh bergerak, mulai tangan menyentuh telepon dan pada saat tangan telepon ke telinga. Sadari sensasi sentuhan antara telepon dan telinga. Sensasi keras atau tekanan pada saat kita menempelkan gagang telepon ke telinga kita. Setelah itu, pancarkan cinta kasih kepada orang yang berada di seberang telepon. Semoga siapapun dia berbahagia dan sehat. Semoga terbebas dari kejahatan dan marah, bahaya, serta terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Curahkan kesadaran penuh dan perhatian murni saat menjawab telepon. Gelombang niat baik yang kamu sampaikan dan perhatian penuh sesungguhnya merupakan penghargaan bagi orang tersebut. Berbicaralah dengan konsentrasi dan tanggapilah dengan sewajarnya. Bicaralah dengan halus, ramah, tenang, tulus, dan juga jujur. Jika bicara kita terlalu cepat, lambatkanlah sedikit dan cobalah menenangkan diri dengan menyadari masuk dan keluarnya nafas atau menyadari beberapa sensasi pada tubuh. Pada saat kita berbicara, tetap kita menyadari sensasi tubuh dari waktu-waktu. Misalnya, menyadari tangan memegang telepon, badan duduk di kursi, kaki menyentuh lantai. Membawa pikiran pada kesadaran tubuh sangatlah bermanfaat untuk menjadi lebih tenang, terpusat, dan teduh saat berbicara. Yang terpenting, segala sesuatu untuk kita lakukan merupakan praktik untuk menyadari pergerakan dan sensasi tubuh selama mungkin. Sebagai contoh, jika kita membuka badan untuk mengambil sesuatu, kita akan menyadari keinginan kita untuk membungkuk dan menyadari gerakan membungkukkan badan kita. Kemudian meditasi gerak berkesadaran. Gerak berkesadaran merupakan suatu perpaduan dari 10 latihan fisik yang diperkenalkan oleh seorang dari kelompok Dhamma beberapa tahun lalu, dan gerakan-gerakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok tapi juga bisa dipraktikkan oleh masing-masing peserta. Biasanya gerak berkesadaran dilakukan di lapangan, membentuk sebuah lingkaran setelah meditasi jalan, atau kadang-kadang di dalam ruangan selama sesi diskusi Dhamma untuk merelaksasikan tubuh. Setiap gerakan dilakukan 3 kali sebelum melaksanakan gerakan selanjutnya. Gerak berkesadaran dilakukan dengan perlahan-lahan, dengan tidak tergesa-gesa. Setiap gerakan disesuaikan dengan keluar masuknya nafas. Gerakan berkesadaran memberikan sebuah konsentrasi untuk berlatih. Latihan gerak berkesadaran memperbolehkan peserta didik untuk mempraktikkan secara terus-menerus yang dilakukan oleh tubuh, nafas, dan hubungan antar gerak kesadaran antar tubuh, nafas, dan juga pikiran. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.